Cogil no, this is Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap. Tahu nggak sih siapa aja member dari pinjol? Sini, aku kenalin. Ini nih, ketua dari pinjol. Namanya Jamsiah. Otak dari tim ini loh. Walau dunia tak seindah suka. Waduh, ada cewek nih, tinggi. Mukanya kayak polos-polos gitu ya. Kenalin, dia Fitri Ayu Ramadhani. Bejir, ini nih cogannya pinjol. Ada Dimas Metsa Prasetya namanya. Ada yang kecil nih. Kenalin, si imut dan lemah lembut Nurholisah namanya. Kalau yang ini Robi Pratama, sekretaris dari pinjol. Riyad namanya, beban pinjol julukannya. Nah, kalau ini gue, kenalin, Siti Marhumah. Halo, dalam video kedua ini kita masih menjelaskan kaidah pencacahan. Akan tetapi kita akan masuk ke aturan pengisian tempat atau filling slot. Misalkan ada N, tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 kali K2 dikali seterusnya sampai kali Kn. Biar teman-teman lebih paham, mari kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Saya Nurholisah, saya akan menjelaskan contoh yang pertama. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyakkah tim pengurus yang memungkinkan? Nah, kita akan menggunakan aturan pengisian tempat karena ada 4 anggota yang akan dipilih, maka kita akan menyediakan 4 tempat pula. Tempat pertama untuk ketua, kemudian yang kedua untuk wakil ketua, tempat ketiga untuk sekretaris, dan yang terakhir untuk bendahara. Kita memiliki 8 anggota pengurus, jadi kita akan mengisi tempat-tempat ini dengan banyaknya kemungkinan. Nah, yang pertama kita isi bagian ketua. Dengan banyaknya cara atau pilihan kita memilih ketua, kita memiliki 8 calon pengurus yang semuanya kompeten. Kita bisa menjadi ketua. Jadi, untuk ketua kita memiliki 8 cara atau pilihan. Kemudian yang kedua yaitu wakil ketua, kita memiliki 7 cara atau pilihan. Karena dari 8 anggota, salah satunya telah menjadi ketua. Kemudian untuk memilih sekretaris, kita memiliki 6 cara atau pilihan. Karena 2 di antara anggota telah menjadi ketua dan wakil ketua. Begitu pula dengan bendahara. Karena 3 anggota telah mengisi tempat yang ada, maka untuk memilih bendahara ada 5 cara atau pilihan yang tersisa. Jadi, berapa banyakkah susunan yang mungkin kita gunakan? Nah, di sini kita kalikan semua kemungkinan. 8 kali 7 dikali 6 dikali 5. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 1680. Susunan tim pengurus yang memungkinkan. Oke, perkenalkan nama saya Riyad Hermawan. Saya akan menjelaskan contoh kedua.
Berapakah banyaknya kota yang bisa dibuat dari huruf-huruf PINTAR jika A. Syarat pertama, huruf pertama merupakan huruf vokal. B. Syarat kedua, huruf pertama merupakan huruf konsonan. Nah, kita selesaikan dua permasalahan ini. Yang pertama adalah vokal itu A, I, U, E, O ya. Nah, pada kata pintar, sini vokalnya mana I dan A. Jadi di sini PINTAR ada 6 huruf, jadi kita sediakan 6 slot dan 6 tempat. Jadi bagian ini berapa banyak cara kita memilih huruf vokal? Karena ada 2 I dan A, berarti di sini kita isi 2. Nah, berikutnya ini gak ada syarat apapun, jadi bebas mau konsonan mau vokal boleh. Jadi 6 ini udah dipakai 1 kan, jadi di sini tinggal 5. Kemudian di bagian ini udah dipakai 2, maka tinggal 4. Di sini tinggal 3, 2, dan 1. Ini kita kaitkan aja, 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 240 kata. Untuk permasalahan kedua, huruf yang pertama konsonan pada kata PINTAR. Konsonannya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 konsonan. Jadi untuk slot pertama harus konsonan, maka ada sebanyak 4 pilihan. Nah, untuk yang berikutnya, slot berikutnya di sini gak ada syarat apapun. Jadi dari 6 huruf ini udah diambil 1, maka tinggal 5. Nah, berikutnya udah diambil 2, maka tinggal 4. Berikutnya berkurang lagi 3, di sini 2 dan terakhir 1. Ini kita kalikan 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 480 kata. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan soal dari contoh ketiga dengan soal dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika dengan syarat 1. Angka-angkanya boleh berulang. Kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Ketiga, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Keempat, bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda, artinya tidak boleh berulang. Dan yang terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit berulang, artinya tidak boleh ada digit berulang. Untuk menyelesaikan poin pertama dengan syarat, angka-angkanya boleh berulang. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu siapkan 3 slot, yaitu slot ratusan, slot puluhan, dan slot satuan. Karena dengan syarat angkanya boleh berulang, contohnya 111, 225, 221. Nah, jadi untuk ratusan ada berapa cara sih? Nah, kan di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Jadi ada 6 pilihan untuk ratusan, karena syaratnya yang boleh angka berulang. Bilangan yang sudah digunakan di ratusan boleh digunakan lagi, jadi tetap 6 pilihan untuk puluhan. Nah, sedangkan untuk satuan juga tetap 6 pilihan mengingat pada syarat yang ditentukan. Maka banyaknya bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dengan syarat angka-angka boleh berulang adalah 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 bilangan. Pada bagian kedua, dengan syarat angkanya tidak boleh berulang. Sama dengan pada bagian 1, kita siapkan 3 slot digit untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ratusan ada 6 pilihan. Nah, karena tidak boleh berulang, maka angka yang sudah digunakan di ratusan tidak boleh digunakan lagi di puluhan. Nah, di puluhan bukan 6 pilihan, melainkan 5 pilihan, karena sudah digunakan di ratusan. Untuk satuan sudah digunakan 2, di puluhan dan ratusan, maka satuannya tinggal 4 pilihan lagi. Jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat angkanya tidak boleh berulang adalah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 bilangan. Di permasalahan ketiga dengan syarat bilangan ganjil tidak boleh berulang. Syarat suatu bilangan ganjil atau genap kita dapat lihat dari satuannya. Jadi untuk membentuk bilangan 3 digit yang merupakan bilangan ganjil, maka satuannya harus ganjil. Dari 6 angka yaitu 1, 2,
3, 4, 5, dan 6, yang ganjil ada berapa? Kita bisa lihat ada angka 1, 3, dan 5. Nah, ada 3 angka ganjil. Dari 3 slot, kita mulai dari satuannya dulu. Agar terbentuk ganjil, maka satuannya harus ganjil. Di sini ganjilnya ada 3 kan? Jadi, ada 3 cara untuk mengisi satuan. Dari 6 angka, sudah dipakai 1 untuk satuan. Maka untuk ratusan, tinggal sisanya, yaitu 5. Dari 6 angka sudah dipakai 2, yaitu di satuan dan di ratusan. Maka untuk puluhan, ya sisanya, yaitu tinggal 4. Maka banyaknya bilangan ganjil yang tidak boleh berulang adalah 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 bilangan. Untuk poin keempat, dengan syarat bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda, artinya tidak boleh berulang karena lebih dari 300, maka kita mulai dari ratusan. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 4 angka yang dapat lebih dari 300, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 4 pilihan untuk ratusan. Untuk puluhan, dari 6 angka sudah dipakai 1, maka puluhan ya sisanya tinggal 5. Untuk satuannya ya 4 pilihan. Maka banyaknya bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda adalah 4 dikali 5 dikali 4 sama dengan 80. Untuk permasalahan terakhir, dengan syarat bilangan kurang dari 600. Nah, seperti yang kita ketahui ada 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dapat kita lihat angka yang kurang dari 600 yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Maka untuk ratusan ada 5 pilihan. Sedangkan untuk puluhan, karena sudah dipakai 1 di ratusan, maka sisanya yaitu 5 pilihan juga. Sedangkan untuk satuan, karena sudah dipakai 2 di ratusan dan di puluhan, maka tinggal sisanya yaitu 4 pilihan. Jadi banyaknya bilangan yang kurang dari 600 yaitu 5 dikali 5 dikali 4 sama dengan 100 bilangan. Perkenalkan, saya Fitri Ayu yang akan menjelaskan contoh keempat. Berapakah banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan dan habis dibagi 5 dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Habis dibagi 5, maka satuan yang mungkin adalah 0 atau 5 itu. Ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ini kita bagi ke dalam 2 kasus. Yang pertama, jika satuannya 0, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Jika satuannya 0, maka untuk satuan hanya ada 1 pilihan, yang 0 aja. Wah, sekarang untuk ratusannya, di sini kan kita punya 10 angka, yang udah digunakan 0. Untuk satuan, maka pilihan untuk ratusan tinggal sisanya ada 9 pilihan. Untuk pilihannya dari 10 udah dipakai 2, maka sisanya ada 8 pilihan. Untuk pilihannya, jadi banyaknya bilangan yang satuannya 0 adalah 9 kali 8 kali 1 sebanyak 72 bilangan. Dan kasus yang kedua, satuannya 5. Jika satuannya 5, ratusan, puluhan, satuan, untuk satuan hanya ada 1 pilihan yaitu 5. Nah, jika satuannya 5, sekarang kita akan mencari banyaknya pilihan untuk ratusan. Nah, 5 ini udah digunakan di satuan, sisanya kan 9 angka, tapi 0 ini nggak boleh kita tempatkan di ratusan, ingat ya. 0 tidak mungkin kita tempatkan di sini, jadi untuk ratusan hanya 8 angka. Nah, untuk puluhan, 0 ini boleh ditempatkan di puluhan, jadi ada 8 lagi, oke. Nah, jadi banyaknya bilangan yang satuannya 5 adalah 64. Jadi total bilangan 3 digit berbeda yang habis dibagi 5 ada sebanyak 72 ditambah 64. Ada sebanyak 136 bilangan. Perkenalkan, saya Jamsiah yang akan menjelaskan contoh 5.
Jaki akan membuat sebuah alamat email. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi atau password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Jaki akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda dari 0 sampai 9 secara acak. Misalkan, Jaki 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Banyaknya kata sandi email yang dapat digunakan Jaki adalah: Nah, kemungkinan password terbentuk. Ingat kata Jaki, ini digunakan secara berturut-turut, 4 karakter awal atau akhir secara berurut-urut. Jadi, tetap membentuk kata Jaki. Jadi kemungkinan itu bisa Jaki diikuti oleh 4 angka atau bisa juga 4 angka berbeda yang diikuti oleh kata Jaki seperti ini. Nah, di sini berarti kita tinggal fokus saja mencari kemungkinan 4 angka ini. Banyak cara menyusun 4 angka berbeda dari 10 angka ini. Berapa? Berarti tinggal kita kalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7, yaitu 5040. Nah, 5040 untuk kemungkinan pertama dan 5040 untuk kemungkinan kedua. Jadi, total password yang mungkin adalah 5040 dikali 2 karena ada 2 kemungkinan susunan seperti ini. Jadi, total adalah 10.080 kata sandi. Selesai. Gimana video tadi? Semoga bermanfaat ya. Nantikan video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Jebret. Mas goblok, si goblok emang. Asup pedesin dia.